Halo semua, kembali lagi bersama JA94 Channel. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan keindahan alam di pedalaman Aceh Timur, Aceh. Bagaimana keseruannya? Ayo ikuti perjalanan kami. Simpang Jernih, salah satu kecamatan yang masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Timur. Di dalamnya mayoritas orang Gayo yang dikenal dengan sebutan Gayo Lokok. Kawasan ini salah satu kawasan terisolir di wilayah Aceh. Pun demikian, Simpang Jernih memiliki keindahan alam yang begitu eksotis. Apa sih, Bun? Nah, perjalanan kami ke Tangkep Palu hingga kami akhirnya pulang, kami mendarai yang namanya bot ataupun biasanya ini sampan yang ukurannya bisa jadi beberapa versi gitu ya. Nggak seperti bot-bot yang ada di sungai lain, karena di sini banyak bebatuan besar. Di sini ini nggak seperti di bot yang lain ataupun sampan-sampan yang lain karena di keadaan di sini tidak bisa memungkinkan untuk kita menaiki sampan ataupun bukit yang besar dikarenakan suasana yang karena diapit dengan batu-batu besar nantinya. Ini namanya batu katak. Jadi kita bisa melihat di mana bentuk batu katak ini. Aku Budi Hasan. Bang Budi kemari enggak lah. Simpang akan ada Bang Budi lagi. Belakang ada Pak Yadi sudah aku lagi. Ayo mandi lagi. Pak, asik. Kesannya tiap kesini Setiap hari seru, setiap seru. Apa seru ngangenin sih? ke Tangkep Palu seru ya Mas Ria. Selalu ngangenin ya. Kesan yang paling mendalam di desa Tangkep Palu ini apa Mas? Ya apa namanya, maksudnya teman-temannya, guru-gurunya di sana ramah, kooperatif, anak-anaknya sih aku yang bikin makin seneng, anak-anaknya semangat belajarnya tinggi. Jadi itu yang bikin seneng dan bikin ngerasa pengen belajar. Semangatnya di situ ya. Walaupun kita harus melalui jalan yang cukup Yang gak gampang sebenarnya dan gampang, ya. jauh. Di Batu Katak itu kita harus turun dan harus manjat tebing di sebelah kiri. Aku belum pernah sih, jangan sampai. Ya pernah cerita seperti itu ya Mas? Adanya cerita kayak gitu. Tapi setiap ada resiko seperti itu, Mbak sendiri nggak terpikir? Belum pernah Ya. Jangan sampai. Tapi tenang-tenang aja, nggak. Itu cuma dapat cerita. Sentuhan hutan dan sungai menjadikan masyarakat tergantung pada hasil alam. Di awal, kayu merupakan penghasilan utama bagi mereka. Namun, setelah beberapa waktu, datang beberapa aktivis lingkungan membangun penyadaran akan pentingnya kelestarian hutan untuk membangun keseimbangan alam. Mereka pun mulai meninggalkan pekerjaan sebagai penebang kayu. Berangsur mereka beralih pada hasil pertanian seperti nilam, seriwangi. Mereka belajar cara penyulingan nilam dan seriwangi. Saat ini minyak nilam dan seriwangi diburu pembeli, baik dari lokal maupun dari luar daerah, untuk diekspor ke luar negeri. Dan harganya pun sangat menjanjikan. Dengan hasil nilam dan seriwangi, Nah, ini satu contoh untuk dari nilam tadi. Ini minyaknya yang kita suling, dan inilah hasil sulingan kita. Ini sekitar sekitar 2 kiloan lah. 1 kilo berapa tadi? Kalau untuk harga 1 kilonya di sini tuh dihargai dengan sekitar 500.000 per kilo. Kalau
Kalau keluar belum tahu. Kalau di luar itu ya kita belum tahu karena kita seringnya jual di sini. Mereka mengubah pola hidup yang dulu hanya merusak lingkungan, sekarang menata lingkungan mereka lebih baik dan melakukan advokasi terhadap lingkungan mereka. Banyak di antara mereka saat ini yang ikut menjadi aktivis lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan. Di balik letaknya yang terisolir, Simpang Jernih menyimpan keindahan persembahan dari alam. Seperti namanya, sungai itu berair jernih. Kostur sungai yang landai dengan batuan kerikil di tepian menampilkan bentang khas Sungai Hilir.